Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 24 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar pekabaran ini menjadi bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Silakan, Saudara Jones. Terima kasih. Selamat pagi. Judul renungan pagi pada pagi hari ini, tertutupnya masa percobaan. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 10 ayat 7. Pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pekerjaan persediaan adalah pekerjaan individu, perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang hidup di atas dunia ini. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa dengan itu. Efesus 5 ayat 27. Betapa hikmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan penutupan pendamaian itu. Betapa pentingnya kepentingan-kepentingan yang terlihat di dalamnya. Pengadilan sekarang sedang berlangsung di dalam tempat kudus di atas. Pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak lama lagi, tak seorang pun tahu berapa lama lagi, akan berlanjut pada kasus orang yang masih hidup. Di hadirat Allah yang dahsyat, hidup kita akan diperiksa dan dikaji ulang. Pada waktu itu, di atas segalanya, penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran Juru Selamat. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Masa percobaan atau pintu kasihan ditutup tidak lama sebelum Tuhan tampak di awan-awan di langit. Kristus dalam Wahyu dengan melihat ke depan kepada waktu itu mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Orang benar dan orang jahat masih akan hidup di dunia ini dalam keadaan mereka yang fana. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum. Semuanya tidak sadar bahwa keputusan berakhir yang tidak bisa diubah telah dibuat di tempat kudus di atas. Sebelum air bah, sesudah Nuh masuk ke dalam bahtera, Allah menutupnya di dalam, sementara orang fasik di luar. Tetapi untuk selama 7 hari lamanya, orang-orang meneruskan ketidakpedulian mereka, kehidupan mereka yang cinta kepelisiran, dan ejekan terhadap amaran pengadilan yang mengancam, tidak mengetahui bahwa kebinasaan telah ditetapkan. Demikian pula lah halnya kelak, kata Juru Selamat, pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 39, dikutip dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 513 dan 514.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat hari Sabat. Renungan hari ini sudah kita bahas dalam beberapa pelajaran sebelumnya. Karena memang materi renungan pagi tentang Yesus Imam Besar kita banyak diambil dari buku Kemenangan Akhir yang oleh penyusun dibagi-bagi menjadi beberapa renungan pagi. Dan sebagai informasi, judul renungan dalam bahasa Inggris adalah The Close of Probation, yang artinya penutupan pintu kasihan. Oleh karenanya, mari kita lihat nasihat tentang penutupan pintu kasihan dari buku Roh Nubuat yang lain, agar masing-masing kita semakin memahami dan diubahkan, karena kita tidak diselamatkan secara kelompok. Gospel Workers edisi 1915 halaman 288 paragraf 4 berkata, "Hari demi hari berlalu menuju kekekalan, membawa kita lebih dekat ke penutupan pintu kasihan. Tidak seperti sebelumnya, kita harus berdoa agar Roh Kudus dilimpahkan lebih banyak kepada kita, dan kita harus mencari pengaruh-Nya yang menguduskan yang akan datang ke atas para pekerja, agar orang-orang yang mereka layani dapat mengetahui bahwa mereka telah bersama Yesus dan telah belajar darinya." Menjelang penutupan pintu kasihan, kita harus berdoa agar Roh Kudus dilimpahkan kepada kita lebih banyak lagi. Roh Kudus siapa yang dilimpahkan? Perhatikan, Nyonya White menjelaskan bahwa dengan menerima Roh Kudus, maka orang-orang yang dilayani dapat mengetahui bahwa mereka yang melayani telah bersama Yesus dan belajar dari Yesus. Nyonya White tidak tulis telah bersama Allah Roh dan belajar dari Allah Roh. Sama sekali tidak. Tetapi dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa mereka yang menerima kelimpahan Roh Kudus telah bersama Yesus dan belajar dari Yesus. Maka Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak heran Nyonya White menuliskan dalam suratnya nomor 66 April 10 tahun 1894 yang berkata, "Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus." Singkat, padat, dan jelas. Nah, apakah Alkitab juga menyatakan kebenaran yang sama? Sudah tentu, karena Alkitab yang terutama. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, "Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Adam yang terakhir adalah Yesus Kristus, dan Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Apakah roh yang menghidupkan ini roh yang kudus? Sudah tentu. Jadi Alkitab lebih dahulu menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Karenanya, dari penjelasan ini semua yang kita butuhkan menjelang penutupan pintu kasihan adalah pencurahan Roh Kristus yang kudus dengan limpahnya, karena pengaruh-Nya yang menguduskan. Sebab memang Yesus adalah yang menguduskan. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Roh Kudus menguduskan karena Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus, sebab Yesuslah yang menguduskan kita. Kita perlu Yesus lebih dari sebelumnya menjelang penutupan pintu kasihan. Berikut ini adalah tanda menjelang penutupan pintu kasihan yang perlu juga kita ketahui. Pastoral Ministry halaman 176 paragraf 5 menyatakan, "Hal-hal yang Anda gambarkan terjadi di Indiana. Tuhan menunjukkan kepada saya akan terjadi tepat sebelum penutupan pintu kasihan. Setiap hal yang tidak sopan akan didemonstrasikan. Akan ada teriakan dengan drum, musik, dan tarian. Indera makhluk rasional akan menjadi sangat bingung sehingga mereka tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang benar. Dan ini disebut gerakan Roh Kudus."
Apakah tindakan tidak sopan karena musik dunia di dalam gereja sudah terjadi dalam gereja? Sudah terjadi. Apakah ada teriakan karena musik drum dan tarian yang sudah masuk dalam gereja? Sudah masuk dan bahkan semakin banyak. Dan ini terjadi menjelang penutupan pintu kasihan. Apa artinya? Artinya penutupan pintu kasihan semakin dekat dan semakin dekat. Kita tidak tahu kapan, tetapi melihat tanda-tandanya sudah semakin dekat. Karenanya jangan sia-siakan waktu yang ada. Segera lari kepada Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Spiritual Gifts volume 4B halaman 97 paragraf 1. Kita hidup terlalu dekat dengan penutupan pintu kasihan untuk puas dengan pekerjaan yang dangkal. Kasih karunia yang sama yang sampai sekarang kita anggap cukup tidak akan menopang kita sekarang. Iman kita harus ditingkatkan dan kita harus lebih seperti Kristus dalam tingkah laku dan watak untuk menanggung dan berhasil melawan godaan setan. Kasih karunia Allah cukup untuk setiap pengikut Kristus. Kita sudah semakin dekat dengan penutupan pintu kasihan. Kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini terus-menerus. Kita harus semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, agar kita menang melawan setan. Bagaimana caranya? Dengan menerima kasih karunia Allah yang tersedia cukup bagi semua pengikut Yesus. Nah, apakah kasih karunia Allah itu? Kita lihat penjelasan dalam The Upward Look halaman 89 paragraf 4 yang berkata, pengaruh yang terus-menerus dari kasih karunia Allah melatih jiwa sesuai dengan metode Kristus. Dan setiap hasrat yang kuat, setiap karakter yang rusak, dikerjakan oleh pengaruh yang membentuk dari Roh Kristus. Sampai kekuatan motif baru dipenuhi dengan Roh Kudus Allah, menurut rupa dari keserupaan ilahi. Pengaruh kasih karunia Allah itu melatih jiwa agar menjadi sama dengan metode Kristus. Artinya, pengaruh kasih karunia Allah itu mengubahkan. Sebab tadinya tidak sama, akhirnya menjadi sama dengan metode Kristus. Kemudian, setiap hasrat dan karakter yang rusak diperbaiki oleh pengaruh Roh Kristus. Artinya, pengaruh Roh Kristus juga mengubahkan. Tadinya karakter kita rusak, akhirnya menjadi benar. Maka, baik kasih karunia Allah dan Roh Kristus sama-sama pengaruh, yaitu pengaruh yang memperbaiki, pengaruh yang mengubahkan. Itu sebabnya kasih karunia Allah adalah sama dengan Roh Kristus itu sendiri, dan itu Allah sediakan cukup untuk kita semua, para pengikut Kristus, agar karakter kita diubahkan serupa dengan Kristus dan kita mendapatkan kemenangan. Karenanya, menjelang penutupan pintu kasihan, kebutuhan terbesar kita adalah Roh Kristus. Berdoalah dan minta kepada Bapa agar Bapa utus Roh Anaknya ke dalam hati kita dan kita terima oleh iman. Sebab bila mana pintu kasihan sudah ditutup, Roh Kristus pun ditarik. Jangan sia-siakan waktu. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting pada pagi hari ini tentang peristiwa penutupan pintu kasihan. Ada banyak hal yang perlu kami pelajari, perlu pahami, dan beberapa hari ini telah dinyatakan. Kiranya ini mengubahkan kami, bahwa kebutuhan terbesar kami adalah kebutuhan Roh Kristus yang kudus. Limpahkan ya Bapa, curahkan agar menguasai hidup kami, mengubahkan hidup kami, menguduskan kami, agar kami layak dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.